Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum manafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, dengan banyak memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, juga menghitung-hitung nikmat Allah yang cukup begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Begitu juga dengan at-tahadus bi nikmatillah, ya, kita membicarakan akan nikmat Allah, karena Allah telah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan adapun dari nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah, dalam rangka kita untuk mensyukuri daripada nikmat Allah, bukan untuk pamer atau kesombongan. Kemudian dengan manfaatkan kenikmatan yang ada untuk beribadah kepada Allah, ya, manfaatkan kenikmatan yang ada untuk menjadi wasilah agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Imam Ibnu Hazm rahimahullah telah mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka niscaya nikmat itu nanti akan menjadi musuh bagi kita. Maka agar tidak menjadi musuh, maka mari kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat anak, nikmat pasangan, ya, nikmat jabatan, semua kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mensyukuri akan nikmat Allah. Naam, salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian pada malam hari ini kita akan coba mengangkat tema konsep muslim terhadap harta, ya. Konsep muslim terhadap harta. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena ini menjadi kebutuhan kita semua, ya.
Bahkan bukan hanya muslim ya, di luar muslim juga, dan terutama juga adalah kita ya, yaitu sebagai umat Islam ya. Kalau dalam ilmu sosiologi bahwa manusia itu butuh 3 hal ya, bahwa manusia itu butuh agama, manusia itu butuh hidup, manusia itu butuh lawan jenis. Maka bagi kita pun dalam Islam juga begitu ya. Tapi dimana tentunya bahwa dalam Islam agama itu dinomorsatukan. Manusia itu butuh agama, kemudian butuh hidup, dan butuh lawan jenis. Maka kebutuhan hidup dia terhadap kehidupan akan dia atur berdasarkan agama, dan kebutuhan dia terhadap pasangan akan dia atur berdasarkan agama, tidak sembarang ya. Nah, maka diantaranya bahwa manusia itu butuh hidup ya, tidak ada orang yang tidak bergerak, tidak ada orang yang tidak berusaha. Semua berusaha, semua bergerak ya, untuk agar hidupnya terus bisa berjalan ya, dengan apapun profesinya ya. Ada yang menjadi guru ya, ada yang menjadi insinyur, pemborong ya, ada yang mereka sebagai spesialis pembangunan ya, dan seterusnya, banyak sekali ya, berdagang, jualan ya, dan seterusnya. Maka ini artinya pentingnya kita untuk mengkonsep, karena kadang ada yang mereka berlebihan terhadap harta sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah, atau ada yang meremehkan. Kita nggak perlu harta lah, kita nggak perlu kerja keras, kita nggak perlu sungguh-sungguh karena takut hubud dunia dan seterusnya. Maka sebenarnya kita akan lihat ya, masing-masing memiliki dalil gitu. Nah, tapi nanti akan kita kaji sesuai dengan konsep yang benar, sesuai dengan konsep syar'i, agar kita tidak salah ya, agar kita tidak salah. Karena dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Allah pun mengatakan begitu kan ya, wala tansa nasibaka minad dunya, tidak boleh kita itu lupa bagian kita dari perkara dunia ya. Jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan kita acuhkan ya. Bahkan di awal-awal keislaman ya, di awal-awal keislaman, bahwa yang dapat menyelamatkan para sahabat Nabi itu adalah harta ya. Ketika Rasulullah mendapati Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, Bilal bin Abi Robah disiksa ya. Yang waktu itu Rasulullah tidak bisa menyelamatkan apa yang sedang musibah menimpa mereka, karena fisik mereka sedang diganggu. Rasulullah tidak bisa ya. Rasulullah ketika itu hanya memiliki motivasi surga, motivasi pahala yang akan didapatkan di akhirat. Secara fisik mereka tetap sakit ya. Kita melihat awal-awal siksaan Sumayyah ya, menjadi syahidah pertama dalam Islam ya. Maka Masya Allah, wanita itu banyak keistimewaannya. Laki-laki memiliki fisik yang kuat, laki-laki memiliki kemampuan untuk bisa sana sini mengobarkan semangat jihad gitu kan. Tapi ternyata yang mendapatkan kesyahidan pertama itu wanita ya. Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, yang sebelum sampai puncaknya pakai besi yang panas kan, ditusuk kemaluannya yang sampai tembus
di atas kepalanya, menjadikan kesahidannya. Yang sebelumnya siksanya itu dengan apa? Dijemur di padang pasir, kemudian dipakaikan baju besi, yang kemudian pasir itu dimasukkan dari sela baju besi itu sama badannya gitu kan. Besi pasir panas itu kan, rasanya kayak mana itu ya. Tapi apa yang bisa disampaikan oleh Rasulullah ketika melihat itu? Sobron ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian itu adalah surga. Rasulullah cuma bisa begitu. Tapi yang dapat menyelamatkan fisik mereka itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan apa? Dengan hartanya, ya kan? Ya, aku bebaskan Abu Bakar, kemudian bebaskan Bilal, membebaskan Ammar bin Yasir, dibebaskan, ya. Sehingga kemudian musibah yang menimpa mereka, rasa sakit pedih yang menimpa mereka bisa terangkat karena apa? Karena harta, ya, karena harta. Ya, maka nanti kita akan lihat, sehingga mari nanti kita akan mendapati kesimpulan-kesimpulan yang itu akan menjadi acuan kita di dalam berislam kita terkait dengan masalah harta. 6. Yang pertama, harta pada zatnya tidak dipuji dan tidak dicela oleh Allah, tergantung pemakainya. Ya, jadi kalau kita nanti kan banyak ya mendapati dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dalam hadis yang berbicara tentang harta. Kadang ada yang sifatnya mencela, kadang ada yang sifatnya memuji, ya, tapi itu bukan pada hakikat zatnya, tapi adalah tergantung yang memiliki dan tergantung yang memakainya untuk apa. Ya. Artinya apa? Ketika yang memiliki dan menggunakan untuk kebaikan, maka harta itu dipuji. Tapi ketika kemudian pemiliknya dan penggunanya untuk keburukan, dosa, kemaksiatan, maka dicela. Ya, kita mendapati diantaranya ketika Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Muslim, nikma malun soleh fi rajulin soleh. Sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang yang soleh. Ya. Nah, pada ayat pada hadis ini Rasul memuji harta, sebaik-baik harta yang baik, ya, itu harta yang ada di mana, ada dengan siapa? Ternyata ada dengan orang-orang soleh, ada dengan orang-orang baik, ya. Nah, maka tergantung pemilik dan pemakainya untuk apa, ya. Begitu juga kita mendapati hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi ketika Rasulullah mengatakan likulli, ya, walikuli ummati fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Ya, Rasulullah mengatakan di setiap umat itu mereka mendapati ujian, ada fitnah untuk menguji mereka, ya. Dan fitnah untuk umatku, kata Rasulullah, adalah harta. Ya. Jadi apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan harta itu sebagai fitnah, harta itu sebagai ujian, ya. Jadi apa? Ini satu keburukan. Rasulullah menyebutkan harta itu dengan satu yang buruk. Kenapa? Ketika orang tidak bisa ketika pemiliknya, penggunaannya bukan dalam kebaikan, maka harta itu menjadi fitnah, harta itu menjadi ujian. Bahkan ketika kita mendapati itu di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan kaki seorang hamba la tazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki seorang hamba tidak akan diperjalankan oleh Allah kecuali setelah ditanya 4 hal. Ya. Di antaranya adalah an umrihi fima afnahu, ya, yaitu terkait dengan umurnya, dia habiskan untuk apa? An amalihi fima amilabihi, tentang amalnya, apa yang dia kerjakan. An jasadihi fima ablahu, jasadnya itu berkembang untuk apa, masa mudanya, masa kuatnya, ya, itu digunakan untuk apa. Kemudian yang keempat adalah an malihi, tentang hartanya. Kalau yang lain tadi, 3 tadi, yang ditanya cuma 1,
Tapi untuk harta yang ditanya oleh Allah itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini saking beratnya pertanggungjawaban terkait dengan harta, diantaranya yang akan ditanyakan oleh Allah tentang harta itu nanti dua. Dari mana dia mencarinya, bagaimana cara dia mencarinya, dan kemana dia belanjakan. Ya, kalau nanti para ulama menambahkan satu untuk kategori harta itu zatnya, halal atau haram. Ya, karena ya dalam kaidah usul fikih itu dikatakan segala sesuatu yang haram maka menjualnya juga adalah haram. Kaidahnya begitu. Ya, segala sesuatu yang haram maka menjualnya juga adalah haram. Ya. Jadi ketika kita meyakini ada sesuatu yang haram, meskipun orang mungkin meyakini makruh, monggo orang kalau mau meyakininya makruh. Kalau kita sudah meyakininya haram, jangan jual itu kita. Itulah. Kita sudah mengatakan haram dan kita tidak kemudian mengkonsumsi itu, tapi kita menjual. Ya. Nah maka jadi harta pada zatnya tidak dipuji dan tidak dicela oleh Allah, tergantung pemakainya. Ya. Berikutnya, menempatkan waktu pada tempatnya. Pada saat ibadah, ibadahlah ya dengan baik, dan pada waktu maisah, maisahlah dengan baik. Nah ini konsep ya. Menempatkan waktu pada tempatnya. Pada saat ibadah, ibadahlah dengan baik, dan pada waktu ma'isyah, ma'isyahlah juga dengan baik. Kan sudah ada waktu-waktunya ya, sudah ada aturan-aturannya. Kita mendapati dalil-dalilnya. Pertama disebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kamu mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di atas muka bumi dan mencari karunia Allah, dan ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak, la'allakum tuflihun. Ya, dengan itu mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan, fa idza qudiyatis shalah, dan apabila sholat itu sudah ditegakkan, ya, jadi sudah ditegakkan atau sedang ditegakkan atau setelah kalian menegakkannya, ya, ini apa? Kondisi waktu yang berbeda. Pada waktu ketika sedang didirikannya sholat, pada waktu itu kita beraktivitas dunia, hukumnya haram. Karena yang dimaksud di sini adalah sholat Jumat. Ya, jadi luar biasa loh. Ya, kondisi dan waktu itu dapat merubah hukum. Ya, dapat merubah hukum. Yang pada waktu ketika kita harus sholat, ya, bahkan ketika waktu sedang sholat, kok kemudian kita beraktivitas dunia, kita mencari ma'isyah, maka mencari ma'isyah kita itu haram hukumnya. Ya, itu hukumnya haram. Ya, maka di ayat sebelumnya Allah mengatakan kan begitu ya, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan ma'isyah. Kalau ketika sholat Jumat sedang ditunaikan kemudian kita berma'isyah, maka hasil dari ma'isyah kita itu adalah haram. Ya. Yang padahal apa? Dengan kita sabar sedikit, mungkin sekitar setengah jam atau maksimal mungkin 1 jam, setelah itu langsung dibuka halal, ya kan? Maka itu yang Allah katakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah itu bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini dan mencari karunia Allah. Ya, dan para ahli tafsir nanti menjelaskan yang dimaksud wabtaghu min fadlillah adalah ar-rizqu. Ya, adalah tentang masalah rizki. Kita juga mendapati firman Allah di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 sampai ayat 8.
Allah mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Fa idza faragta fansab, setelah kamu kosong dari satu aktivitas, maka beraktivitaslah dengan aktivitas yang lain. Ya. Nanti para ulama mereka menafsirkan, ada yang menafsirkan begini, setelah kamu lulus mengerjakan sholat wajib, setelah itu kerjakanlah sholat-sholat sunnah. Setelah kalian selesai dari sholat 5 waktu yang kalian kerjakan, mulai dari subuh sampai isya, selesai ini 5 waktu, bersiap-siaplah untuk mengerjakan sholat malam. Ada mengartikan begitu, fa idza faragta fansab. Ya. Jadi kaitan dengan hal ini adalah aktivitas sholat. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas pekerjaan kesibukan yang lebih spesial dari sholat. Ya. Jadi kalau kita sedang nganggur nunggu apa, sholat. Ya. Kadang di aktivitas kita hari ini kan banyak antri ya, banyak antri. Contoh mungkin di bank kita sedang antri, sholat dulu. Kita sedang di rumah sakit, antri, cari musola, sholat, gitu ya. Karena kesibukan yang paling spesial itu adalah kesibukan yang digunakan untuk ibadah sholat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbullah kalian untuk banyak berharap. Ya. Kita akan lihat tafsir pada ayat ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir membawakan hadis ini untuk menjelaskan ayat ini. Fa idza faragta fansab la sholata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'uha al-akhbathan atau yudafi'uhu al-akhbathan. Ya. Coba ya, kalau kita lihat secara dohir kok kayaknya nggak ada hubungan gitu ya. La sholata bihadrati ta'am, ayatnya bunyinya kalau kamu selesai melakukan satu aktivitas, cari aktivitas berikutnya. Tapi hadisnya untuk menjelaskannya, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Tapi nanti kalau kita melihat di bawahnya ada penjelasan para ahli tafsir yang lain, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Jadi ketika adzan sudah dikumandangkan dan makanan itu sudah dihidangkan, maka konsentrasilah kamu untuk menikmati hidangan dulu. Meskipun terlambat sholat, iya, nggak ada masalah, gitu ya. Meskipun terlambat sholat, iya. Karena ketimbang kita sholat sambil mikirin makan, lebih baik makan sambil mikirin sholat. Ya, artinya kita makan sambil mikirin sholat. Sholat nanti kita bisa khusyuk nggak ya? Sholatnya nanti bisa berjamaah tidak ya? Sholatnya nanti masih bisa mengejar jamaah atau tidak ya? Sholat saya nanti diterima tidak ya oleh Allah? Ya, ketimbang kita sudah sholat, Allahu Akbar, waduh, tadi itu enak-enak makanannya, ya, rendangnya jangan-jangan habis itu. Ya, ini teman saya satu ini yang suka makan banyak, ini nggak ikut sholat sekarang, waduh, kacau ini. Ini malah kacau kan itu, ya. Nah, yang artinya apa? Jadi ketika makan sudah dihidangkan, bukan kesengajaan kita loh ya. Bukan kesengajaan kita, kita sedang bertamu, kita sedang menghadiri walimah, kita sedang menghadiri akikoh, itu kan. Ternyata ketika itu makan-makan tinggal 5 menit atau 3 menit terdengar suara adzan. Terus bagaimana sikap kita? Makan. Tidak apa-apa, makan dulu. Ya. Nah, di mana Pak yang dikehendaki di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir itu adalah ketika kamu makan, makanlah dengan tenang. Makanlah dengan nyaman, makanlah dengan serius. Tapi kalau kamu setelah selesai makan, maka sholatlah juga dengan serius. Maksudnya begitu, ya. Jangan makannya serius, sholatnya nggak serius. Ya. Jangan makannya pelan-pelan, sholatnya cepat. Ya. Jangan makannya khusyuk, agar duri nggak masuk, agar tidak tersedang, pelan-pelan makannya, nikmati, nambah lagi kan, gitu ya. Tapi untuk sholat, masya Allah, males-malesan, kenyang. Kadang-kadang serba salah ya. Ya, orang itu lapar ribut, kenyang ngantuk, gitu kan. Ya, terus mau kayak mana ini? Maka konsep Rasul kan begitu ya. Jadi
makanlah kalian sebelum lapar dan berhentilah kalian sebelum kenyang, kan konsepnya begitu ya, yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah ini la sholata bi hadrati ta'am, artinya maksudnya begitu ya. Jadi kita harus adil pada waktunya. Kita untuk makan itu urusan duniawi, tapi setelah selesai itu lakukanlah ibadah juga dengan serius ya. Jangan kita untuk kerja bisa berpagi-pagi, tapi untuk ke masjid tidak bisa berawal-awal ya. Kadang begitu kan, kerja jam 8 harus masuk, sebelum itu udah di tempat. Tapi sholat Jumat sampai khotib naik mimbar baru masuk ya, baru masuk taklim males-males ya. Nah jadi kita harus jujur, kita harus adil. Kalau untuk urusan dunia kita semangat, mari untuk urusan akhirat juga kita semangat ya. Nah ini kemudian yakinlah bahwa harta mudah dicari, maka bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Yakinlah bahwa harta itu mudah dicari, maka bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Di antara dalil yang berbicara tentang hal ini surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, di permukaannya, dan makanlah dari rizki Allah, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan ya. Jadi nanti para ulama mengatakan pada ayat ini Allah mengatakan fi manakibiha, yaitu apa? Di dataran bumi ya. Jadi di mana bahwa dataran bumi itu yang kalian untuk berjalan mencari rizki tidak nanjak dan tidak turun, yang notabene jalan nanjak dan turun itu berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata apa? Manakibiha, yang rata, bahwa mencari rizki itu pada hakikatnya adalah satu kemudahan. Apalagi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan itu ya. Abdurrahman bin Auf kan begitu ya. Tidaklah saya ketika keluar dan menggerakkan badan saya ya, meskipun hanya sekedar saya membongkar bongkahan batu, di situ terdapat emas. Saking gampangnya dia kalau cari uang gitu ya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf mengatakan begitu. Tidaklah setiap saya membongkar bongkahan batu, pasti di baliknya itu ada emasnya. Ini istilah dalam kemudahan untuk mendapatkan rezeki, hanya seperti itu. Coba kita lihat kan ya, cicak gitu. Cicak itu di dinding-dinding gitu, makanannya apa? Nyamuk ya, Masya Allah ya. Tapi dia optimis kan, terus bahkan nyamuk itu deketin ya, tahu-tahu dimakan ya. Lawang kita itu nggak seperti cicak loh ya, kita ini lebih hebat dari cicak, punya kaki, punya tangan, punya pikiran. Lah masa kalah sama cicak yang dia optimis untuk mendapatkan rezeki dan tetap masih hidup ya. Meskipun kita nggak paham itu cicak yang mana ya. Kalau ini kapan-kapan satu cicak itu dikasih warna gitu kan, ini cicak yang kemarin masih hidup alhamdulillah gitu ya, atau sudah ganti cicak yang lain gitu ya, tapi masih diberikan rezeki oleh Allah, padahal dengan rezeki yang sangat dikatakan mungkin bisa mustahil. Kalau mau ngeledek nyamuk itu ngeledek cicak, ayo kamu nggak bisa nganu saya, terbang lagi deketin, nanti muter-muter gitu ya, ayo kamu makanya terbang ya, mau makan saya kok nggak terbang, saya terbang, nggak begitu tapi kan, Masya Allah ya. Nah diantaranya ya ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, nanti ada satu pelajaran penting ya, ada satu athar yang menyebutkan Luqman Al-Hakim yang diabadikan kisahnya di antara dalam surat Luqman itu, Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Luqman itu pernah ditawari oleh Allah pada waktu itu untuk menjadi nabi atau orang yang bijak.
ya, untuk menjadi nabi atau orang yang bijak. Tapi pada waktu itu Luqman karena diberikan pilihan, maka dia memilih pilihan yang lebih mudah untuk menjadi orang yang bijak daripada nabi, ya. Meskipun terus dia mengatakan, kalaulah kenabian itu perintah Allah, karena kenabian itu perintah Allah, ya, kalaulah kenabian itu perintah Allah dan Allah memerintahkan itu kepadaku, maka akan aku jalankan. Pasti Allah memberikan kemudahan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Bukti para nabi yang lain, ya kan? Coba kalau kita lihat, ya, artinya apa? Ujian dan cobaan para nabi itu, Nabi Musa, ya kan? Wah, nggak punya apa-apa, hidup di istana, menjadi musuh Fir'aun, bala tentaranya banyak, kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa kok Musa bisa menumbangkan Fir'aun? Karena kenabian itu diperintahkan oleh Allah. Gitu. Artinya apa? Konsep segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, pasti Allah akan memberikan perangkatnya kepada kita. Allah berikan kemudahan. Begitu juga tentang ini, untuk mencari rezeki pada ayat ini pun perintah kok. Ya, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita mendapati dua, bergeraknya kita berjalan di atas muka bumi, di situ kata perintah, famsu, berjalanlah, jalan kamu, ya, menggunakan kata perintah. Wakulu, makan, itu juga kata perintah, ya, wakulu, ya, karena bentuknya jamak kan gitu kan. Kalau bentuknya satu orang kan kul, makan, tapi bukan pakai kof, pakai kaf. Kalau kul, ada ceglukan di sini, itu artinya berkata, berkatalah, kul. Nah, tapi kalau kul, makan, itu kalau satu orang. Tapi kalau banyak orang, kulu. Di sini begitu. Karena ini kata perintah, Allah akan mudahkan. Allah perintahkan kepada kita. Pasti konsepnya, sebagaimana kita ngambil pelajaran Luqman Al-Hakim tadi, dia mengatakan, kalaulah aku dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, pasti Allah akan berikan kemudahan kepada saya. Kenapa? Karena kenabian itu perintah Allah untuk saya, ya. Maka begitu juga, yakinlah bahwa harta itu mudah untuk dicari. Karena apa? Allah perintahkan kepada kita, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. 2 kali itu. Berjalanlah kalian di atas muka bumi, bergeraklah kalian, berikhtiarlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian berjalan di atas muka bumi ini. Untuk apa? Mencari rezeki. Setelah kalian dapatkan apa? Wakulu, makan untuk kehidupanmu, ya. Allah menyebutkan juga dalam surat An-Naba ayat 10, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Ini kurang nih, ya. Ayat 10 dan 11 berarti ya. Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi kita, ya, untuk apa namanya, ya, taklim bagi kita, untuk kumpul dengan keluarga, ya. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan, kata Allah, siang itu untuk ma'isyah. Nah, kalau nggak salah di pertemuan yang lalu kita menyampaikan gitu ya, laki-laki itu jadilah seperti matahari, pergi pagi pulang sore, itu, ya. Meskipun nggak dapat, tapi kalau kita udah begitu, insya Allah istri sudah tenang. Yang menjadikan istri nggak tenang itu nggak dapat di rumah terus tidur. Nah itu, ya. Jadi meskipun nggak dapat, ya Bismillah, berangkat pagi pulang sore, ya. Sedangkan wanita kemarin menjadi rembulannya, menyambut ketika matahari akan pulang ke rumah, akan tenggelam, ya. Berikan kenyamanan, berikan ketenangan untuk suami, hibur mereka, dukung mereka, motivasi mereka. Enak kalau kayak gitu, ya, enak insya Allah, ya. Kemudian harta disebutkan 8 kali, Nabi cuma 80 kali. Nanti ada menyebutkan riwayat itu sekitar 86. Kalau secara konteks keumuman yang berkaitan dengan harta dalam Al-Quran itu diulang sekitar 123 kali, ya, 123 kali. Adapun tentang harta mal itu diulang sampai 85 kali. Tentang kalimat Nabi dalam Al-Quran diulang cuman 80 kali, untuk menunjukkan apa? Allah memiliki perhatian penuh terkait dengan masalah
harta. Allah memiliki perhatian penuh terkait dengan masalah ma'isyah kita ini, ya. Maka Allah menyebutkan lebih banyak dari menyebutkan Nabi. Kemudian juga apa? Kita mendapati Rasulullah ma'akala ahadun to'aman ya qotun khairun min yakula min amali yadihi fa inna nabiyullah Dawud kana yakulu min amali yadihi. Jadi sebaik-baik kita itu untuk menikmati rizki kita yang itu dari jeripayah tangan kita, ya, untuk makan, untuk beli pakaian, untuk beli rumah, ya, untuk belikan makanan anak istri, itu adalah dari tangan kita. Maka Rasulullah mengatakan begitu, tidaklah ketika ada seorang hamba ma'akala ahadu to'aman qotun, ya, khairun min an yakula min amali yadi. Jadi tidak ada seorang hamba yang ketika dia makan suatu makanan yang lebih baik kecuali dari makanan yang habis dari kerja keras dia sendiri. Fa inna nabiyullah Dawud, karena sungguhnya Nabi Allah Dawud kana yakulu bi amali yadihi, sungguhnya beliau adalah memakan dari amal tangannya sendiri, ya, itu Nabi Daud alaihi salam memakan dari hasil dari apa yang kemudian jeripayah dari usaha yang beliau upayakan. Maka disinilah, ya, yakin bahwa harta itu mudah untuk dicari, maka bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Dan kita diperintahkan untuk mencarinya, direkomendasikan oleh Allah, direkomendasikan oleh Rasulullah. Jadi jangan ragu-ragu, ya, ketika kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki harta. Jangan ragu-ragu kita bekerja keras, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk berikutnya, slide berikutnya masih ada beberapa slide untuk melengkapi kajian kita. Insya Allah nanti akan kita sampaikan setelah sholat isya, insya Allah. Kemudian ada sedikit informasi, insya Allah kita sudah memulai dari Yayasan Islam Al-Mazaya untuk membuka SMP Putri, ya, Tahfidzul Quran 3 tahun, yang insya Allah kita akan mengupayakan 30 juz, ya. Kita tahun ini baru membuka yang putri terlebih dahulu, yang insya Allah nanti brosur akan kita sebarkan. Insya Allah ada tim yang akan menyebarkan brosurnya. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya bisa menghubungi, dan kita tahun ini buka hanya 30 santriwati, ya, yang mudah-mudahan kita untuk ada percepatan generasi untuk di unit SMP, di jenjang SMP mereka sudah hafal 30 juz. Bapak Ibu, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kembali, ya, terkait dengan konsep seorang muslim terhadap harta. Kita masuk di poin berikutnya. Kadang Allah menyebutkan harta dengan kata fadlun, artinya adalah kelebihan, ya. Kita lihat dalilnya itu surat Al-Baqarah 198. Laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum, ya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia yang ada di sisi Allah sebanyak-banyaknya, ya. Nah, itu di sana menggunakan kata fadlam mir rabbikum, ya, asalnya dari kata fadlun yang artinya adalah kelebihan, ya. Kita nanti juga mendapati firman Allah tadi dalam surah Al-Jum'ah, ya, idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Juga di situ menggunakan kata fadlun, min fadlillah, ya, yang artinya kata fadlun itu adalah kelebihan. Maka yang untuk menjadi target kita di dalam mencari rizki, mencari ma'isyah itu adalah untuk bisa lebih, bukan hanya sekedar cukup, ya.
Ini yang menjadi target kita. Seyogianya, idealnya yang kita usahakan adalah lebih, ya. Maka nanti dalam pembagian riba itu adanya riba fadl, artinya adalah kelebihan, ya. Pinjam 100.000 kembali 110, maka 10.000-nya itu namanya fadl, namanya riba fadl, riba yang disebabkan karena adanya tambahan 10.000, ya. Nah, jadi kadang Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan kata harta atau tentang harta itu dengan kata fadlun, yang artinya adalah kelebihan. Maka seyogianya yang untuk diusahakan bagi seorang muslim dalam mencari rezekinya itu bisa lebih, ya. Kalau kita melihat seperti konsep sahabat Utsman bin Affan, konsep apa Salman Al Farisi, kan dibagi 3, ya. Ya. Dari hasil penghasilan itu, dari hasil usaha itu dibagi 3. Sepertiga untuk dimakan keluarga, sepertiga untuk menambah usaha atau menjaga omset, menjaga aset, kemudian yang ketiga adalah disedekahkan atau diinfakkan, ya. Nah, sehingga dengan ini kita nanti sudah bisa memiliki gambaran rumusan. Gambaran rumusannya itu adalah ditinjau dari kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita ini berapa, ya? Yang kalau masih bujang mungkin kebutuhannya 1 bulan 1 juta, maka berarti penghasilannya cukup hanya 3 juta, ya kan? 1 juta untuk makan, 1 juta untuk nambah usaha, untuk penjagaan aset, 1 juta berikutnya untuk disedekahkan. Lah kalau kita yang sudah berumah tangga, macam-macam tingkat kebutuhannya. Kalau tingkat kebutuhan kita 3 juta, berarti penghasilan kita minimal 9 juta. Itu, ya. Sekarang tinggal kita itu masing-masing kita, atau perlu ditanya, gitu, ya. Mas, sampean kebutuhan berapa sebulan? 2 juta Ustadz, ya berarti harus 6 juta. Itu bisa nggak kita? Bisa. Long cicak tadi bisa kok. Allah mewajibkan kepada kita, berarti Allah akan memudahkan. Itu, ya. Tinggal sekarang ada kesungguhan kita enggak, gitu, ya. Wong tukang gorengan itu nyimpan tabungan, ternyata dibuka berapa itu, 100 sekian juta, karena omsetnya sehari 10 juta masalahnya, ya. Omsetnya dagang gorengan, omsetnya 10 juta satu hari, ya. Wajar bisa nyimpen segitu, ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka mari ini, ya, sehingga ketika itu yang sudah kita targetkan dalam hidup kita, ya. Lah, anggap aja tadi, ya, kalau kebutuhan kita 2 juta, 2 juta untuk makan, 2 juta kemudian kita untuk nambah usaha atau penjagaan aset, yang 2 juta berikutnya untuk kita sedekahkan, ya. Langsung loh 2 juta itu untuk anak yatim, untuk buat pondok pesantren, untuk, wah, luar biasa itu, ya. Kalau setiap kita itu ada nominal yang bisa kita sebutkan dan kita keluarkan setiap bulan, selesai urusan umat, ya. Selesai urusan umat, ya. Yang untuk berumah tangga, saya yakin untuk makan itu lebih dari 1 juta, saya yakin. Min 1,5 lah, min satu hari 50.000, berarti kan kali 30 1,5, sudahlah, berarti untuk sedekahnya 1 juta saja. Setiap kita membunyikan berapa siap sedekah antum satu bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini kali ada berapa orang ini? 50 sampai 70 orang, berarti 1 bulan 70 juta. Apa yang nggak selesai urusan umat? Rumah Quran kurang apa? Selesaikan, ya. Tanah untuk wakaf masjid, untuk bikin rumah Quran, pondok pesantren belum selesai, selesai dengan itu, gitu.
Ya, sehingga benar-benar bahwa kita ini memiliki kepedulian terhadap umat dengan harta kita. Karena apa? Untuk umat saja kita ayomi, apalagi keluarga kita kecil itu pasti nanti. Ya, karena hari ini kita masih kok keluarga belum cukup. Ya akhirnya begitu. Ya, kalau kita memikirkan umat, maka kita akan membantu umat, kita akan kemudian memberikan ketercukupan untuk umat. Keluarga itu pasti akan dicukupi oleh Allah. Keluarga itu pasti akan mudah. Ya, yang sehingganya mari konsep yang untuk dibangun, terutama wahai para ibu-ibu yang diminta, ya, kepada suami adalah apa yang menjadi kewajiban mereka yang untuk diberikan, ya, untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Ini perlu dibangun, ya. Jadi kalau keinginan kita banyak, ya, keinginan kita banyak, motor pinginnya ganti, mobil pinginnya ganti, tas pinginnya ganti, sepatu pinginnya ganti, jilbab pinginnya ganti, gamis pinginnya ganti. Kalau kita untuk memenuhi keinginan kita nggak akan selesai, nggak akan ada kata cukup. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan kita butuhnya apa ini? Makan. Kita butuhnya apa ini? Agar aurat tertutup. Kita butuhnya apa ini? Itu ya. Jadi kita konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Ya. Nah ini, maka mari bagi para rijal, bagi para bapak, hadirin sekalian rahimakumullah, kuatkan azam kita bahwa kita mampu untuk konsep membangun, ya, kekayaan kita, mengais rezeki kita adalah bukan sampai pada taraf cukup, tapi harus lebih. Ya, kapan segerakan? Ya, kapan segerakan? Bagaimana caranya? Cari ide-ide, terobosan-terobosan baru, cari. Itu jangan pernah kita berhenti. Ya. Nah ini, kemudian waspadai harta, jangan menjadikan lalai dari Allah, justru harta menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah. Kita lihat dalilnya dalam hal ini dalam surat Al-Mulk tadi ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ingat, pada ayat ini Allah akhiri dengan kata-kata wa ilaihin nusyur, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka ketika tadi mencari rezeki itu mudah dan mencari rezeki itu adalah perintah Allah, berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, di atas dataran muka bumi ini, dan makanlah dari rezeki Allah. Jangan sampai dalam mencari rezeki Allah kamu salah jalan, menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah, ya, terlibat dengan zat yang haram, atau dengan sistem atau dengan cara yang haram, ya, atau kemudian dengan cara merampok, merampas, memakan yang bukan haknya. Kenapa? Wa ilaihin nusyur, karena kamu akan dikembalikan kepada Allah, siap ataupun tidak siap. Kita udah dapat contoh kan baru-baru ini kan, siap gak siap kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Masih muda, suami istri, yang lain anaknya selamat, sopirnya selamat, pembantunya selamat, ya. Nah jadi waspadai harta, jangan menjadikan lalai dari Allah, justru harta menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati juga dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya, ketahuilah sesungguhnya amwalukum, ya, harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnatun, ujian bagi kalian, wa anallaha indahu ajrun azim, dan sungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat besar. Ya, jadi nanti kita mendapati, ya, di ayat lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fadaruhum. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata min. Min itu berarti adanya pengecualian.
adanya pembatasan, tidak semua. Tapi ketika Allah berbicara tentang harta, itu tidak menggunakan kata min, tapi langsung di situ mengatakan apa? Wa'lamu annama amwalukum. Sungguhnya ketahuilah sesungguhnya harta kalian. Yang artinya apa? Bahayanya harta itu akan memfitnah semua orang kalau dia tidak hati-hati. Ya. Artinya apa? Min auladikum wa azwajikum min azwajikum wa auladikum, ada sebagian istri kamu yang akan menjadi musuh untukmu nanti, ada sebagian anakmu yang nanti akan menjadi musuh bagimu. Berarti apa? Ada orang-orang yang betul-betul bisa selamat dari gangguan istrinya, ada orang-orang yang bisa selamat dari gangguan anaknya, tapi seorang tidak bisa selamat dari fitnah harta. Ya, kalau tidak memiliki apa? Hadar yang lebih kuat, kehati-hatian yang lebih kuat. Ya. Kemudian berikutnya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya di setiap umat itu adanya ujian, dan ujian untuk umatku, kata Rasulullah, adalah harta. Ya. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, orang yang kaya dan bersyukur lebih baik dari orang miskin bersabar. Nah, coba kalau kita suruh milih, ya, milih menjadi kaya dan bersyukur atau miskin sabar. Ya, kalau suruh milih pun kayaknya yang pertama, ya, kayaknya yang pertama. Ya, kaya syukur Ustadz, gitu ya. Tapi benar-benar harus dipegang benar, kaya syukur. Jangan nggak ngomongnya sekarang kaya syukur, besok pas benar-benar kaya nggak bersyukur, sombong, gitu ya. Ya, jadi meskipun nanti kajian para ulama, meskipun mereka nanti akan lebih menguatkan adalah, ya, ketika adanya seorang yang kaya dan dia mampu untuk mensyukuri daripada kekayaannya dengan cara yang benar, maka apa? Itu lebih afdol. Ya, ketika kita berbicara tentang masalah, ya, kaya syukur, miskin sabar, artinya begitu. Tapi ketika kemudian nanti untuk kemuliaan orang itu, tentu yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Artinya ketika ada seseorang yang kaya dan bertakwa, ya, itu tentu lebih baik. Atau ketika ada seorang yang miskin tapi dia bertakwa, lebih baik daripada orang yang kaya tapi tidak bersyukur. Ya, artinya apa? Kalau kita akan melihat kepada kemuliaan manusia, tentunya adalah yang inti, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika dia tidak akan tergoncang dengan kondisional dia, nggak masalah saya kaya, karena saya yang penting bertakwa. Nggak masalah saya miskin, yang penting saya bertakwa. Nah, ini bagus kalau bisa begitu, kan begitu. Tapi kalau kita untuk menimbang antara kaya dan bersyukur, miskin bersabar, itu para ulama lebih cenderung untuk mereka mengatakan yang paling afdol adalah ketika seorang diberikan kekayaan dan dia mampu untuk bersyukur terhadap kekayaan tersebut. Ya, nah ini hadis sahabat miskin yang mengadu ke Rasulullah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, hadis ini juga disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, dhahaba ahlu duthur bil ujur, ya, yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Ya, para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, orang kaya betul-betul pemborong pahala. Mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka bersedekah, kami yang miskin ini nggak bisa bersedekah. Ya, maka Rasul mengatakan, Ta'ala, kemari aku tunjukkan satu amalan yang dapat menandingi orang-orang kaya. Mau nggak kalian? Oh, mau ya Rasulullah. Ya, lakukanlah setelah sholat, ucapkan Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik dari apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Wah, senang kan para sahabat ngamalin itu kan? Ketika mereka sedang zikir itu, orang kaya juga zikir kayak gitu juga dia. Wah, laporan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata orang-orang
kaya itu melakukan juga seperti yang kita lakukan. Jadi kami nggak punya kelebihan keutamaan dari orang-orang kaya itu. Ya, Rasulullah nggak punya jawaban. Rasulullah hanya mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi masya Allah dah. Ya, artinya apa? Tetap adanya satu keutamaan itu. Ya, kemudian juga apa? Posisi orang yang berilmu dengan kaya sama. Ya, jadi bahkan masya Allah, orang kaya itu yang akan memiliki pahala yang banyak dengan resiko yang kecil. Ya, dengan resiko yang kecil. Man atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha ya ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang diberi ilmu dan dia mempraktekkan ilmunya baik di siang hari maupun di malam hari. Kita boleh iri dengan orang seperti itu. Coba, kadang kita lihat kan begitu kan? Ya, kadang ada ustadz itu ilmunya bagus, ilmunya tinggi, ilmunya dalam, ilmunya banyak. Coba. Ya. Ketika dia datang siapa yang nyambut? Orang-orang kaya. Ya, ketika dia datang, mobil siapa yang untuk dikeluarkan? Mobilnya orang kaya. Ya, jangan pakai mobil-mobil apa gitu ya. Ya, Alphard, ya, Pajero, ya, dikawal lagi kan. Ya, coba itu. Padahal mungkin di sananya ustadznya nggak punya apa-apa itu. Makannya cuma pakai apa di rumahnya. Tapi masya Allah, apa diberikan sederajat dengan orang-orang kaya. Ya, diberikan sederajat dengan orang-orang kaya. Ya. Nah, posisi orang yang berilmu dengan kaya sama. Ya. Nah, maka Tuhan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini ya dapat untuk ya menjadi satu bentuk upaya ya yang bisa untuk diupayakan ya karena ternyata kekayaan itu memiliki kondisi yang istimewa. Posisi orang yang berilmu dengan orang yang kaya itu adalah sama. Ya, maka kita boleh untuk iri dengan mereka. Ya. Nah, alhamdulillah selesai sudah kajian kita, kesempatan kajian di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan terkait dengan konsep muslim terhadap hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan bagi kita ya untuk beramal Islam dan selalu mengupayakan sesuai dengan konsep yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan kepada kita, yang niscaya ketika kita memiliki kemanfaatan yang lebih banyak, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, maka kita untuk membantu dakwah itu akan lebih mudah ya, kita untuk ya ikut ya andil di dalam kemajuan Islam dan kaum muslimin itu pun dapat untuk betul-betul kita upayakan. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambinil aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.